فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kita lanjutkan pembahasan tentang fikih. Masuk ke muka surat 39, betul? 39 betul ya. Baik. Qal ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Al-ahwalul lati yushra'u lahal wudu. Keadaan-keadaan yang mana disyariatkan untuknya berwudu. Selain masalah sholat, tentunya ada beberapa yang disyariatkan di situ berwudu. Kita lihat al-ahwal, keadaan-keadaan. Mana pennya, mana untuk siap menulis apa-apa. Allati yusra'u lahal wudu, yang mana wudu disyariatkan untuknya. Cepat-cepatlah. Tayyib, yang pertama as-shalah, yaitu salat. Ini jelas yang paling inti yang selama ini telah kita lewati, bahwasanya wudu adalah syarat sah salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa adanya kesucian. Thayyib. Yaitu apa? Hadis Ibni Umar ya, yang telah pernah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fala tasihhu salatu illa bil wudu. Maka salat tidak sah kecuali dengan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, masul mushaf bibasyarotih, memegang mushaf dengan kulitnya, yaitu kulit tangan kita, kulit. Bila hail, tanpa penghalang, tanpa memakai kain atau sarung tangan atau yang semacam itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Sayang ya, beliau tak menyebutkan kelengkapan riwayat siapa dan sebagainya. Kalau di bawah-bawah disebutkan, yang ini malah tidak disebutkan. Karena tak ingat ya, ini hadis siapa? Boleh dilihat nanti insya Allah. Cuma kesimpulannya memang ini diperselisihkan, hadisnya sahih. Cuma diperselisihkan, suci di sini suci siapa? Apakah maksudnya manusia atau bagaimana? Tapi kesimpulannya di sini yaitu makruh. Memegang Quran dalam keadaan berhadas ini makruh, tidak sampai haram. Dan inilah kesimpulan dari Imam Bukhari. Terutamanya lagi, Al-Quran turun dalam keadaan terkadang orang tidak siap. Kemudian Nabi menyuruh untuk ada orang yang menulis. Sementara belum tentu penulis itu selalu dalam keadaan berwudu. Maka ini menunjukkan dia tidak sampai haram tapi makruh. Tidak yaitu kalau dalam keadaan berhadas lalu memegang mushaf, ini makruh, tidak sampai haram. Nah, sunnahnya adalah dalam keadaan suci. Yang ketiga, at-tawafu bil baitil haram, yaitu tawaf mengelilingi Baitullahil Haram. Maksudnya Baitullah Haram itu apa? Ka'bah. Iya, maksudnya Ka'bah ya, bukan Masjidil Haram. Wah, letih nanti mengelilingi Masjidil Haram. Tapi Ka'bahnya itu. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawadda'a summa tawafa bil bait. Karena Nabi itu berwudu kemudian beliau tawaf mengelilingi Baitullah. Ada dalil yang lain yang lebih kuat,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Aisyah ikut haji wada, kemudian dia mengalami haid, maka dia menangis. Maka Nabi bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau kena haid? Dia mengatakan, iya. Maka Nabi mengatakan, innaha syai'un katabahallahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang memang Allah tetapkan untuk putri-putri Adam, yaitu para wanita. Maka kemudian beliau mengatakan, isna'i ma yasna'ul hajj. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Ghaira alla tatufi bil bait. Hanya saja jangan engkau bertawaf di Baitullah hatta tatahuri, sehingga engkau suci. Hadisnya Bukhari Muslim. Ini menunjukkan memang wajib dalam keadaan suci kalau tawaf. Adapun untuk yang selain tawaf boleh, walaupun dalam keadaan haid, melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Yang dilakukan orang berhaji apa saja ya? Ya. Potong rambut boleh, tapi nanti ya akhir-akhir. Apalagi ya? Ya ada sa'i dari Sofa ke Marwah. Apalagi? Apalagi? Ada wukuf di Arafah. Ada apa lagi? Campak batu. Campak batu, betul iya. Lempar jumroh itu ada lagi? Ada lagi, ya? Iya, korban nyembelih hadiyu atau korban boleh. Ada lagi? Doa-doa. Iya, berdoa. Apalagi yang dilakukan oleh orang berhaji? Apalagi? Ya? Iya, sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi jelas karena sholat wajib apa? Bersuci. Dan sholat di belakang makam Ibrahim itu sholat tawaf, terkait dengan tawaf. Maka wajib bersuci tentunya. Apalagi yang dilakukan oleh orang berhaji? Apalagi? Banyak-banyak membaca Quran, masuk ke Masjidil Haram, memegang mushaf. Menunjukkan yang rajih adalah boleh memegang mushaf. Cuma makruh kalau tidak bersuci. Tapi masalah boleh saja. Baik. Masuk ke dalam masjid, yang betul adalah boleh. Yang penting jangan sampai darah haid menetes di masjid. Ada juga mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, dan seterusnya. Beberapa amalan-amalan itu. Nah, dalil ini lebih kuat daripada dalil yang disebutkan oleh si penulis. Kalau yang disebutkan oleh penulis ini menunjukkan sekedar mustahab berwudu ketika tawaf, karena sekedar perbuatan Nabi, menunjukkan mustahab kata Al-Hafidz. Tetapi yang lebih kuat adalah hadis Aisyah itu. Nabi melarang dia bertawaf sampai dia suci, menunjukkan syarat sah tawaf adalah kesucian. Baik. Cuma sayangnya dalil-dalil yang disebutkan di sini tak dijelaskan ya, riwayat siapa, sahabat siapa. Anak tak hafal banyak-banyak. Baik. Kemudian yang keempat, inda dzikrillahi ta'ala. Tatkala berzikir kepada Allah Ta'ala, yaitu disunnahkan untuk dalam keadaan suci. Boleh tak berzikir tanpa kesucian? Boleh saja. Wa qiraatil Quran, ketika membaca Quran ya disunnahkan bersuci lebih dahulu. Dalilnya alhamdulillah disebutkan di sini secara lengkap. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu. Sesungguhnya aku tidak suka an adzkurallah, untuk menyebut nama Allah, illa ala taharah, kecuali di atas kesucian, yaitu dalam keadaan suci. Menunjukkan berzikir tanpa kesucian ini makruh, karihtu, yaitu Nabi tidak suka. Tapi apakah Nabi selalu dalam keadaan suci dari hadas? Pasti tidak kan? Seperti misalkan apa? Habis buang air kecil, habis buang air besar. Ada saat-saat di mana mengalami hadas. Sementara dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, apa itu? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi ahyanihi kulliha, ya rahmukallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah di seluruh keadaannya. Menunjukkan walaupun dalam keadaan berhadas beliau tetap berzikir. Mungkin zikir dengan lisan, atau kalau di bilik tandas ya, apa itu berzikir dengan hati, di dalam hati istilahnya, dalam jantung. Menunjukkan yang disebutkan dalam hadis ini adalah makruh. Maksudnya tidak sampai haram, tapi makruh. Berzikir tanpa kesucian ini makruh. Nah, disyariatkan sebelum berzikir berwudu dulu. Kalau tidak,
Terus saja berzikir, jangan sampai gara-gara tidak berwudu, saya tak perlu zikir lah, malah rugi banyak. Lebih baik berzikir terus-menerus walaupun kesucian terkadang ada, terkadang tidak ada. Namanya kita masih ada hadas ini, hadas itu. Kadang perut sakit sehingga sering buang angin, exhaustnya kerja terus. Tak apa, yang penting banyak berzikir. Baik, hadisnya siapa ini? Hadisul Muhajir ibni Kungfut radhiyallahu an. Rawahu Abu Dawud. Iya, hadisnya sahih. Ceritanya bagaimana? Yaitu Muhajir bin Kungfut, beliau melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi sedang buang air kecil. Maka Muhajir bin Kungfut menyalami Nabi. Gimana boleh tahu? Ya mungkin bukan betul-betul di bilik tandas, mungkin sedang di rimbunan pohon-pohon atau di mana di suatu kebun. Nabi dia nyalami Nabi, dan itu yang dohir, yaitu di kebun orang Ansor. Maka Nabi diam saja ketika disalami itu. Setelah selesai, maka kemudian entah buang air kecil atau buang air besar, kemudian beliau bertayamum dengan mengusapkan tangan ke dinding kebun. Setelah tayamum, beliau mengejar Muhajir bin Kungfut, kemudian menjawab salamnya. Kemudian mengatakan apa itu? Lam arudda alaika salam illa anni ala hadasin atau ala hajah. Ya rahmatullah. Sesungguhnya aku tidak menjawab salammu, tidaklah aku menjawab salammu kecuali karena aku sedang berhadas. Kemudian inni karihtu an adzkurallah, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah illa ala taharah, kecuali dalam keadaan bersuci. Menunjukkan ini tak sampai haram tapi makruh. Dan juga di bilik tandas makruh untuk baca Quran. Boleh nggak masuk bilik tandas baca Al-Baqarah, baca Yasin, baca Ali Imran? Janganlah. Istilahnya tak sampai haram tapi sebaiknya tunggu keluar saja. Masalah dosa tak dosa. Tapi kata Imam Nawawi sebaiknya berzikirnya dalam hati. Hafalan, ini nanti Ustadz mau periksa hafalan saya. Dah, hafalannya dalam hati ketika sedang di bilik tandas. Nanti keluar baru baca Quran banyak-banyak. Baca dalam hati boleh. Kemudian masuk yang berikutnya, yang kelima, indan naum. Ketika tidur, maksudnya adalah hendak tidur, ketika ingin tidur. Dalilnya li hadisil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma. Tayyib al-Ansari. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majja'ak, dalam riwayat yang lain awaita. Jika engkau mendatangi pembaringanmu, fatawadda, maka hendaknya engkau berwudu. Ini fi'il amr ya, tawadda. Hamzahnya disukun, tawadda. Hendaknya engkau berwudu. Wudu akalis shalah, seperti wudu'mu untuk salat. Boleh satu-satu, boleh dua-dua, boleh tiga-tiga. Bagian yang harus dicuci itu kepala cukup satu aja ya, diusap. Summat taji, kemudian berbaringlah ala syiqqil aiman, yaitu ke sebelah kananmu, sisi badanmu yang kanan, berbaring ke sisi kanan. Kemudian membaca doa-doa itu. Jadi disunahkan untuk berwudu. Terutamanya lagi bagi yang merasa sering diganggu oleh setan, ya Allah, maka berwudu. Insya Allah setan tidak berani mendekat. Ini kita sudah mendapatkan 5. Ini hadis muttafaqun alaihi ya, Bukhari Muslim. Masih ada lagi? Tidak disebutkan. Jelas karena ini daras untuk masih para pemula istilahnya ya. Jelas tentunya ada dalil lain dalam Bukhari Muslim tentang masalah ini, yaitu ada keadaan ke-6. Tapi ini untuk orang besar. Untuk orang yang sudah menikah. Yaitu banyak berwudu. Kita lihat tamarin perlatihannya. Akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Al-ahwalul lati yusra'u fihal wudu. Keadaan yang mana disyariatkan padanya wudu.
Yang pertama nuqat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa kesucian. Yang pertama berarti apa? Keadaan apa itu? Keadaan salat. Iya, waktu hendak salat. Yang kedua nuqat bila hail liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Berarti ketika apa itu? Tenang. Umrah. Ini belum sesuai. Siapa Ahmad? Ahmad. Iya, ketika memegang Al-Qur'an. Baik. Gimana kalau Al-Qur'annya ada dalam handphone? Wah, wudu dulu. Baik, handphone bukan Quran, bukan mushaf. Cuma ketika memang betul-betul ditampilkan di display itu mushaf Quran, ya sudah kita hormati. Walaupun tidak sampai betul-betul seperti mushaf tentunya. Kemudian yang ketiga, titik-titik di sini. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawaddo'a summa tawafa bil bait. Karena beliau berwudu kemudian tawaf mengelilingi Baitullah. Berarti yang ketiga jawabannya apa ya, Ismail? Iya, ketika tawaf. Yang betul adalah wajib berdasarkan hadis Aisyah itu. Yang keempat, inda dzikrillahi ta'ala, berdasarkan ketika menyebut nama Allah Ta'ala, berzikir. Disunahkan berwudu. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi kepada muhajir. Siapa? Muttaqin boleh menjawab hadisnya. Hadis Muhajir ibni Kungfut. An adkura Allah illa ala taharah. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali di atas kesucian. Yang terakhir di muka surat ini, ingdan naum, ketika tidur, yaitu ketika hendak tidur. Li hadis idza ataita, coba kelanjutannya Solihin. Madhahika. Bukan, itu tempat gelak kalau madhahik. Mudaji'aka. Tapi ini satu aja ya, madja'ak. Fatawaddo. Wudu'aka bisalati summat toji. Ala syakikal aiman. Ini enggak masalah syak atau syik, tapi seringnya adalah syikikal aiman. Ya, syikikal aiman. Artinya apa? Artinya idza ataita, artinya apa? Bila saya bangun. Bukan. Bila saya mau bertidur. Jika saya tidur. Bukan. Ataita, anta. Jika saya tidur. Oh, bukan begitu. Naufal boleh hafal? Boleh tahu maknanya? Jika? Oh, bukan ya? Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, kemudian berwuduklah. Wudu akali sholat artinya seperti wudukmu untuk sholat. Summat toji artinya kemudian berbarenglah ala syikikal aiman. Sisi kananmu. Mungkin ada salah bicara syikikal aiman. Sisi badanmu sebelah kanan. Itu awal-awal, setelahnya tak masalah. Tahu-tahu ingin terlentang, ingin ke kiri. Kadang kalau hanya satu sisi mungkin letih. Baik. Sebagaimana Ashabul Kahfi, Allah bolak-balikkan biar seimbang. Cuma memulainya adalah sisi kanan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.